100 rumah menjadi rumah Anies. Caranya pasang stiker Anies di depan pintu biar orang lain jangan datang situ. Ya, pasang di depan gapura, ini kampungnya Mas Anies, kampung Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di poskonya Bang Rio. Ya, mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini selalu dalam lindungan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling utama, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita berkumpul dengan satu tujuan untuk berdiskusi, memikirkan nasib kita, ya, nasib anak cucu kita sebenarnya. Ya, di hari ini kita berjuang tidak sekedar untuk bagaimana menghasilkan perbaikan, lalu kita titipkan harapan itu kepada Mas Anies, kepada mereka-mereka yang kemudian akan menjadi atau calon sebagai anggota dewan. Sebenarnya kepentingannya untuk diri kita, untuk masa depan anak cucu kita. Mudah-mudahan kita ada dalam barisan itu, dan insya Allah terpilih pemimpin yang mengabdi, ini semua akan menjadi amal dari anak cucu kita semua. Tema kita adalah terkait dengan keberlanjutan dan perubahan. Mendengar kata perubahan, ada kelompok yang memang agak ngeri-ngeri sedap. Padahal buat apa kita takut terhadap perubahan? Hidup ini kan tumbuh dan berkembang, itu perubahan. Kita secara fisik mengalami pertumbuhan, itu maknanya juga artinya perubahan. Secara mental, sosial, ya itu juga ada perkembangan. Pemikiran kita, gagasan, ide, itu juga perubahan. Jadi yang abadi dalam hidup ini justru perubahan itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang takut dengan perubahan, mendingan akhiri saja kehidupannya. Ya, lanjut. Dalam konteks pemerintahan, yang paling punya kepentingan atau yang menentukan apakah itu kemudian dilanjutkan atau perubahan, minimal ada dua komponen. Yang pertama adalah eksekutif. Hari ini kita bersama-sama dipersatukan dalam satu komunitas mendukung Mas Anies untuk duduk di eksekutif. Yang berikutnya adalah bagaimana ya di legislatifnya. Ada 3 fungsi legislatif, ya, menyerap aspirasi untuk kemudian disalurkan, ide gagasan itu kemudian dirumuskan. Yang berikutnya bagaimana penganggaran apa yang harus dilakukan oleh eksekutif, ya. Yang berikutnya mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, hari ini bersama kita, ya, duduk 2 calon eksekutif dari partai yang juga mendukung Mas Anies. Jadi selain partai pengusung yang kita sudah tahu ada Nasdem, Demokrat, PKS, ada 2 partai yang ikut mendukung, yaitu Partai Umat dan Mas Subi. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Dedu dan Mas Untoro, hari kemarin saya dapat rilis tadi baru saya baca beritanya, dapat rilis sebuah lembaga internasional yang mengumumkan hasil surveinya, Youth Research, ya, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia. Hasil surveinya itu bahwa masyarakat Indonesia yang menginginkan keberlanjutan itu hanya 18%. Yang menginginkan perubahan secara mendasar total itu 20%. Ya, yang menginginkan apa yang bagus dari Jokowi diteruskan, yang kurang bagus diperbaiki, itu 62%. Angka-angka ini artinya bahwa memang keinginan perubahan
ya, dan perbaikan itu jauh lebih besar, ya, 82% daripada yang menginginkan bahwa kondisi hari ini sudah sangat nyaman. Ini kenapa saya mengangkat, karena ini lembaga survei luar, rasanya menurut saya jauh lebih objektif dari berbagai kepentingan yang ada di dalam negeri. Ya, berikutnya hasil survei juga tidak seperti menakutkan sebagaimana survei lokal, ya. Ya, contohnya Ganjar Pranowo itu 34%, Prabowo Subianto itu 33%, Mas Anies itu 27%, dengan margin error 2,8%. Artinya hasilnya itu mirip Pak Dedo Pamtor. Nah, bagaimana harapan kita akan hadirnya perbaikan, harapan kita akan lahirnya pemimpin yang mengabdi, ya, yang kemudian dari mereka terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, berkeadilan, makmur, sejahtera, berkeadilan itu bisa diwujudkan. Mas Anies dalam konteks bagaimana menyamakan harga barang di pasar Keramat Jati di dataran 5 kota dataran Pulau Jawa dengan 1 di Pulau Seribu, ya bang, pasar grosir di Pulau Tidung Kecil, ya, ada grosir di sana. Yang diintervensi adalah transportasinya. Itu kalau naiknya hanya harga barang karena faktor transportasi. Tetapi kalau dari produksinya sudah mahal, nah ini yang memang kita tidak boleh sembarang memilih pemimpin. Mas Anies contohnya misalkan, tidak ada dalam sejarah Indonesia sopir angkot digaji, ya, baru Jakarta lewat Jaklingko. Nah, Jakarta tidak punya sawah, ya, tetapi Mas Anies bisa jaga ketahanan pangan di Jakarta. Bahkan Jakarta bisa ekspor beras, ya, karena kebijakannya, karena kekuatan. Makanya kita yang punya suara dalam bahasa Bongkol tadi, ya, kita harus berikan suara ini pada yang tepat, baik eksekutifnya yaitu Mas Anies maupun legislatifnya. Saya mengibaratkan kita ini adalah penumpang bis yang sedang menunggu di halte. Ya, kita berdoa agar secepatnya bisnya itu datang dan muat kita. Jumlah kita sangat banyak, ya. Ada bis bernama Nasdem, bernama PKS, bernama Demokrat. Mudah-mudahan bis ini solid, ya. Belum cukup muat juga, makanya tambah lagi bisnya, ada bis umat, ya, ada bis Masumi. Mudah-mudahan masih nambah bis ini. Jadi kita sebagai penumpang juga harus memperbanyak diri kita, ya. Cara memperbanyaknya adalah tiada hari tanpa mensosialisasikan Anies Rashid Baswedan. Caranya kita kunjungi dari rumah ke rumah, ya. Dibilang kalau dalam satu TPS itu 300 suara ekivalen atau sama dengan 110 rumah, maka minimal di dalam 110 tadi 100 rumah menjadi rumah Anies. Caranya pasang stiker Anies di depan pintu biar orang lain jangan datang situ, ya. Pasang di depan gapura, ini kampungnya Mas Anies, kampung Anies, ya. Nanti orang terkaya di Indonesia namanya Anies Baswedan karena rumahnya paling banyak, ya. Rumah kita jadikan rumah Anies, ya. Makasih itu.